Halo, gue Fajar Reza, gue punya nama ilustrasi Esterzing, gue dari Tangerang sih. Mas, ini gimana nih? Gue tambahin objeknya kayaknya kerenan citar gitu kan, gede gitu kan. Jadi si objek figurnya tuh kayak nerbangin citar gitu kan, pakai sihir anjing. Keren banget sih. Terus kata si Bokim keren sih gitu kan. Cuman kayaknya lebih ini nih punya karakter sendiri nih gitu, karena kan backgroundnya si Jirbat, terutama si Bokim, dia referensi musiknya lebih ke timur-timur gitu. Sini gue udah menjadi orang di balik layar dari artwork yang kalian udah lihat, yang objek figurnya seorang penyihir tuh. Eh, nah, gue orang di balik itu. Artworknya terbentur. Kayak terbentur tuh diambil dari salah satu single kelompok grup musik Zirbat sih. Yang kebetulan teman gue sendiri juga. Gitu. Jelasin dong artwork yang lu bikin tuh dari konsep sama teknis. Eh, Sebelum dari konsep ke tenis, gue mau ngobrolin dari tingkat kesulitan dulu kali ya. Lebih tepatnya karena ini kan artwork punya genre stoner rock gitu. Ya kan, stoner rock, dan daily life gue biasa ngedengerin lagu-lagu metal gitu kan, metal, heavy metal, thrash metal. Nah, kebetulan gue ngegarap artwork untuk kebutuhan musik bergenre stoner rock. Nah, itu kan jadi sebuah kesulitan yang beneran, wah ini anjing nih gue, kayak harus ngerubah playlist lagu gue gitu kan. Berawal dari situ sih. Nah, dari situ kenal sama si Bokim kan, gue minta perizinan dulu sih, perizinan dan persetujuan. Gue minta untuk gue garap artwork si single terbentur. Nah, mulai dari situ gue coba buat ngulik-ngulik lagu playlist stoner-stoneran gitulah, ya kan. Nah, dari situ tingkat kesulitannya sih di situ sih sebenarnya, yang ngerubah apa ya, sebuah pemikiran dari biasa daily life gue ngedengerin musik-musik genre keras-keras, terus ke stoner juga sama juga keras, cuman rada beda gitu sih kesehariannya. Nah, dari konsep si terbentur ini sih lebih gimana ya, berbicara dari pandemi ya, dampak dari pandemi gitu sih dia, lebih berbicara situ. Nah, terus kenapa objek figurnya perempuan tuh, karena menurut gue sih sosok perempuan ini sangat apa ya, sekacamata gue tuh impresionis banget lah. Si perempuan ini, si perempuan tuh bisa secara spontan bisa nunjukin apa perasaan yang lagi mereka alamin gitu kan, melalui si objek perempuan itu. Nah, setelah sketsa jadi, gue kan bikin sketsa. Nah, gue coba buat approve dong ke si Bokim tuh. Udah gue approve. Nah, si Bokim juga pas banget. Wah, anjing nih gue pas banget gitu kan. Gue juga ngeliat terdampak dari si COVID ini tuh lebih ke perempuan, kayak ibu-ibu hamil gitu kan, terus kena COVID, entah kena COVID ataupun enggak gitu kan, terus dia mengalami sebuah tragedi, kecelakaan ataupun kematian gitu. Nah, jadi pas banget nih objek figur si penyihir tuh direpresentasikan perempuan gitu. Lama banget sih itu, karena harus tektokan nama Bokim juga yang jauh juga kan di Bandung gitu kan. Karena gue tektokannya tuh dari si Jirbuat ke si Bokim gitu kan. Tektokannya lumayan jauh karena faktor komunikasi juga kan. Nah, dari situ gue juga ngegarap sebuah penulisan buat tugas akhir gue juga tuh. Jadi ya lumayan banyak distraksi aja sih. Gue ngegambar terus kepikiran buat kayak
anjing ini gue penulisan belum nih gitu gitu sih. Jadi gue ngegambar sambil gue bikin penulisan gitu kan, jadi double pemikiran gue, jadi double double gitu sih, multitasking gitu. Kenapa ya? Apa ya, sebagai langkah aja sih, karena langkah awal gue aja sih, karena kan gue juga suka musik gitu kan. Dan kebetulan ada juga temen yang main musik gitu kan. Sedangkan gue juga main musik gak terlalu bisa-bisa banget, malah nggak bisa gitu. Jadi kan ada sebuah apa ya, relasi yang coba dibangun gitu antara pemusik dan ilustrator gitu kan, dibangun, coba buat berkolaborasi. Nah, jadinya si artwork terbentur gitu. Tertarik juga sih sama stoner-stoneran gitu. Stoner lebih ke detailnya itu biar orang lain untuk ngeliat aja. Cuman ada sebuah visual objek tuh yang gue coba sisipin, tapi itu nyaru banget. Itu tuh ada di objek yang bintang jatuh tuh. Itu kan berarti sempat ngobrol juga sama Bukim, waktu kita ngelewatin masa pandemi itu masih ada secercah harapan gitu. Nah itu gue selipin di ilustrasi visual bintang jatuh tuh. Kalau dilihat artworknya detail gitu, itu bukan sebuah ini ya, bukan sebuah apa sih, objek utama gitu, bukan, cuman kayak objek pendukung aja itu di langit, kasih dikit gitu. Tadinya ada dua opsional tuh antara si Out dan si Sitar gitu kan, karena kan yang gue coba buat riset gitu, album-album stoner stoner gitu covernya tuh banyak banget ada pakai sitar gitu kan, yang gitar gede gitu. Nah terus itu coba udah gue masukin tuh si sitar tuh, masukin bread, balik lagi kan ke yang proses approve si sketsa, balik gue profit ke si Bokim tuh, mas ini gimana nih, gue tambahin objeknya kayaknya kerenan sitar gitu kan, gede gitu kan, jadi si objek figurnya tuh kayak nerbangin sitar gitu kan pakai sihir, anjing keren banget gitu. Terus kata si Bokim keren sih gitu kan, cuman kayaknya Out lebih ini nih punya karakter sendiri nih gitu, karena kan backgroundnya si Zirbat, terutama si Bokim, dia referensi musiknya lebih ke arah timur timur gitu, timur tengah gitu, debu sih, debu, mukanya udah mirip debu. Intinya Bokim tuh ribet ya. Ribet, nah sebenarnya Zirbat itu kan, Zirbat itu ribet. Kagak, cuman kalau padang pasir itu ada piramid juga kan ya, di ilustrasi covernya itu ada 3 piramid gitu kan, 3 piramid sama 4 bebatuan gitu terbang. Sebenarnya yang gue ambil maknanya yang lebih ini banget tuh di bebatuannya itu tuh, empat bebatuan gitu kan yang terlihat terbang itu. Nah itu merepresentasikan seorang personil Zirbat lah. Yang keempat tuh kan biasanya edisional si Rohim tuh yang pakai suling gitu. Jadi ada Mas Imung, ada Bokim, ada Api sama edisional. Jadi gue coba buat tampilin tuh si bebatuan terbang tuh merepresentasikan mereka gitu. Itu sih. Sebenarnya warna dasarnya cuma beberapa doang lah. Cuman kan gue pakai tekniknya painting gitu kan. Nah itu pasti setiap misalkan warna biru nih, biru terus sih ada turunan warnanya juga kan. Dari biru tuh, dari biru terang, biru gelap gitu kan, biru yang lebih terang. Nah itu gue pakai teknik painting, jadi orang sablon ya paling ntar juga error gue tuh. Banyak banget 12 warna tuh, jadi ya orang-orang pada bilang keren aja sih, emang jago aja gue. Anjing. Enggak, pertama gini aja sih, ada ya kita waktu itu nongkrong di salah satu rumah temen kita gitu, terus gue laptop gitu kan, emang mau nunjukin gitu kan hasil dari si Atuh, cuman belum final banget tuh. Waktu itu udah sampai pembuatan progres remake logo tuh buat si terbentur tuh. Aduh gue ini logonya metal banget gak sih? Terus kata Mas Imu, enggak Roh, ini udah bukan stoner nih, katanya stoner gitu. Udah responnya sih baik-baik sih, responnya baik. Terus seru juga sih kerja sama mereka gitu.
kolaborasi sama mereka jadi sesuatu yang emang apa ya, achievement tersendiri sih buat gue, karena sebelumnya gue gambar ya paling cuman figurnya doang, objek figurnya doang gitu kan. Sekarang waktu di cover terbentur tuh anjing gue bikin banyak banget, ada objek figur gitu kan, objek utama, terus desain lingkungannya, environmentnya, terus objek-objek tambahannya. Itu tuh sebenarnya jadi PR, cuman jadi achievement aja sih, kebanggaan, pride juga buat gue. Seru lah pokoknya. Mantap. Seru banget. Oke, thank you. 1, 2, cut.